Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi dengan aku Devi. Di video kali ini aku bakal sharing informasi terbaru seputar tes CPNS Kejaksaan RI tahun 2024. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman semua, jadi pada penerimaan tes CPNS Kejaksaan RI tahun 2024 ini sangat banyak sekali formasi yang dibuka. Totalnya kurang lebih ada 9 ribuan formasi, banyak banget kan? Jadi ini kesempatan yang sangat besar sekali untuk kalian semua teman-teman untuk bergabung menjadi insan adiaksa. Dari 9 ribuan formasi itu berlaku untuk lulusan S1, D3, D4 dan juga SMA. Untuk lengkapnya itu formasinya apa aja, kalian bisa klik link di bawah ini, nanti aku cantumin di description box link tentang pengumuman formasi CPNS Kejaksaan RI tahun 2024. Di sana sudah diberitahukan tentang masing-masing formasi itu, kualifikasi pendidikannya apa saja, masing-masing formasi itu syarat umum dan khususnya itu apa saja, masing-masing formasi itu tata cara pendaftarannya seperti apa, itu sudah lengkap disampaikan di sana. Dan di video kali ini aku bakal menyampaikan beberapa formasi saja, beberapa syarat umum dan khusus dari beberapa formasi saja ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di link pengumuman yang akan aku cantumkan di description box. Jika ada pertanyaan mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti kalau aku bisa menjawabnya, aku akan bantu jawab. Oke? Baiklah teman-teman semua, di sini aku akan membacakan tentang persyaratan umum dan ini pastinya berlaku untuk semua jenis formasi ya. Yang pertama pastinya warga Indonesia, harus warga Indonesia asli ya kan. Kemudian berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi sesuai dengan batas usia pada jabatan yang dilamar. Jadi masing-masing formasi, contohnya nih formasi jaksa itu batas usia maksimalnya sekian. Untuk formasi dokter itu sekian. Jadi masing-masing itu ada usia maksimalnya ya. Kalian bisa baca nanti di pengumuman yang ada. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Nah, ini pastinya dibuktikan dengan SKCK ya, yang kalian bisa dapatkan di polres terdekat ya. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS dan sebagainya. Itu syarat yang pastinya sering sekali kalian temukan ya. Kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS, calon P3K, P3K, prajurit TNI ataupun anggota kepolisian. Jadi kalian tidak boleh menjadi anggota dari yang udah aku sebutin tadi. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi kalian nggak boleh ya jadi anggota partai politik kalau mau daftar CPNS. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini penting banget nih. Sebelum kalian menentukan formasi yang kalian lamar, itu harus disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang kalian miliki. Kemudian sehat jasmani dan rohani nanti dibuktikan dengan surat kesehatan ya. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ini harus kalian tahu banget nih. Jadi kalau mau daftar di CPNS Kejaksaan RI harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Ya kita juga nggak tahu itu di mana bakal ditempatinnya. Kemudian tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Jadi nggak boleh itu ya guys. Jadi itu persyaratan umum yang semua formasi itu wajib harus ada, dipenuhi gitu. Baiklah teman-teman semua, selain persyaratan umum tentu saja ada persyaratan khusus untuk tiap-tiap jenis formasi yang tentunya aku nggak akan bacakan satu persatu ya. Di sini aku ambil beberapa aja. Yang pertama untuk formasi S1, di sini aku ambil jabatan jaksa ahli pertama. Kemudian syarat-syarat khususnya itu berusia setinggi-tingginya 27 tahun. 27 tahun pada saat melakukan pendaftaran di portal SSCASN. Kemudian belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai PNS. Itu. Kemudian tidak buta warna,
tidak buta warna, kemudian memiliki postur badan dengan BMI antara 18,5 sampai 25. Untuk tahu cara ngitungnya nanti di saat pemeriksaan dokter minta aja surat keterangan BMI dari dokternya gitu ya. Kemudian ada tinggi minimal nih, untuk laki-laki minimal 160 cm, untuk perempuan minimal 155 cm. Itu ada tinggi minimal. Kemudian memiliki nilai TOEFL minimal 450 ya. Bisa TOEFL atau IELTS. Kalau IELTS minimal nilainya 5. Kalau TOEFL minimal 450 ya. Bisa disiapkan dari sekarang. Kemudian memiliki ijazah S1 dengan program studi hukum atau ilmu hukum ya. Hukum atau ilmu hukum. Kalau hukum-hukum yang lain itu nggak bisa, harus hukum atau ilmu hukum. Itu ya, harus diperhatikan baik-baik pokoknya ijazah yang dipersyaratkan. Kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk tiap-tiap jenis formasi. Kemudian memiliki IPK serendah-rendahnya 3,00. Kemudian berasal dari perguruan tinggi negeri dengan akreditasi serendah-rendahnya B dan program studi yang terakreditasi serendah-rendahnya juga B gitu. Jadi perguruan tingginya minimal B, prodinya minimal B gitu. Kemudian untuk yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Kalau misalkan kalian itu berasal dari perguruan tinggi luar negeri, itu harus disetarakan sesuai dengan kementerian yang berhak gitu, yang berwenang gitu. Itu untuk formasi ahli jaksa pertama. Untuk formasi-formasi yang lainnya itu kan banyak banget ya formasinya. Kalian bisa baca sendiri masing-masing formasi itu syaratnya apa aja. Dan menurut aku tuh ada baiknya tuh kalian print. Terus kalau dicentang satu-satu nih, misalkan poin A bisa nih terpenuhi dicentang, poin B udah terpenuhi dicentang. Jadi kita tahu mana yang belum ada syaratnya, bisa kita siapkan. Yang sudah ada kita centang, jadi jadi mudah mengontrolnya gitu. Saran aku sih begitu ya. Baiklah teman-teman semua, sekarang aku akan membacakan persyaratan khusus dari formasi kualifikasi pendidikan D3. Di sini salah satu formasinya adalah arsiparis terampil. D3-nya tuh banyak tuh macamnya, ada banyak pokoknya. Aku nggak hafal, nanti kalian bisa baca sendiri ya di pengumumannya ya. Nah, di sini berusia setinggi-tingginya 35 tahun saat mendaftar di portal SSCASN. 35 tahun nih. Lumayan tinggi ya. Kemudian sama, tidak buta warna dengan BMI antara 18,5 sampai 28. Tinggi badan juga ada, laki-laki minimal 160 cm, perempuan minimal 155 cm. Memiliki ijazah dengan program studi sesuai dengan persyaratan ya. Ada D3, banyak tuh D3-nya, ada banyak jenis. Nah, memiliki ijazah D3 itu dengan IPK serendah-rendahnya 2,75. Kemudian berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi serendah-rendahnya B dan program studinya juga serendah-rendahnya B ya. Kemudian sama juga seperti yang S1 tadi, kalau berasal dari perguruan tinggi luar negeri itu harus disetarakan oleh kementerian yang berwenang gitu. Baiklah teman-teman semua, tidak ketinggalan untuk formasi SMA juga ada nih. Tapi untuk tahun ini hanya satu formasi nih yang bisa ikutan formasi SMA, yaitu penjaga tahanan. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Sama juga tidak buta warna dengan standar BMI-nya itu antara 18,5 sampai 25. Kemudian memiliki tinggi badan minimal untuk laki-laki sama 160 cm dan perempuan minimal 155 cm ya. Kemudian memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat yang terdaftar di kementerian yang berwenang. Kemudian memiliki nilai dalam ijazah dengan nilai rata-rata serendahnya 7,00. Kemudian memiliki ijazah atau sertifikat penguasaan komputer dengan minimal penguasaan pada Microsoft Office. Jadi harus punya sertifikat komputer ya. Kemudian memiliki ijazah atau sertifikat penguasaan bela diri, atau kalau nggak punya sertifikat bela diri boleh, atau pengalaman kerja di bidang pengamanan, itu bisa dipakai ya.
Baiklah teman-teman semua, itu dia sedikit informasi seputar tes CPNS Kejaksaan RI tahun 2024 perihal syarat umum dan khusus dari penerimaan CPNS tahun ini. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa membacakan satu persatu karena formasinya itu banyak banget teman-teman. Kalian bisa memilih dan memilah nih formasi apa yang akan kalian lamar. Tapi aku ingatkan, kalian baca baik-baik kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada masing-masing formasi supaya dari awal lolos administrasi gitu ya, supaya nggak gugur nanti di administrasi gitu. Untuk informasi lebih lengkapnya, formasinya itu apa aja karena banyak banget, kemudian syarat umum dan khususnya itu apa aja untuk tiap-tiap formasi, nanti aku cantumin link pengumumannya di description box ya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau aku bisa jawab, aku akan bantu jawab. Untuk video berikutnya nanti aku akan bikinkan video tata cara pendaftaran tes CPNS Kejaksaan RI tahun 2024. Tapi itu sebenarnya udah ada di pengumumannya, cuman aku akan coba buatkan dalam bentuk video, siapa tahu bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Semangat semuanya, semoga kalian tahun 2024 ini bisa bergabung menjadi insan adiaksa. Terima kasih dan sampai jumpa.